Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus dari retroperitoneal hematoma. Nah, di sini itu 13-year-old woman, yaitu seorang perempuan berusia 39 tahun, broke to the emergency department after an end-to-end motor vehicle collision, yaitu artinya dibawa ke unit gawat darurat setelah mengalami tabrakan kendaraan bermotor secara frontal. Position in vehicle yaitu restraint passenger, yaitu penumpang yang menggunakan sabuk pengaman. Head injury itu didn't hit her head, yaitu tidak terbentur kepala. Loss of consciousness, yaitu tidak ada kesadarannya. Symptom since collision, yaitu abdominal pain, nausea, nyeri perut dan juga mual. Vital signs, yaitu blood pressure 115/55, tekanan darah 115/55, pulsnya 96 reguler. Vascular examination, yaitu ecchymosis over the area of the seat belt. Ecchymosis pada area sabuk pengaman. Abdominal tenderness, yaitu nyeri pada abdomen. CT scan of the abdomen. Retroperitoneal hematoma, yaitu hematoma retroperitoneal. Which injury is most likely responsible for this patient's internal bleeding? Cedera manakah yang paling mungkin menyebabkan pendarahan internal pada pasien ini, yaitu A. Contusion body of the pancreas, yaitu contusio pada corpus pancreas. B. Laceration of the inferior border of the spleen, yaitu artinya laserasi pada tepi inferior limpa. C. Yaitu laceration of the right hepatic lobe, yaitu artinya laserasi pada lobus kanan hati. D. Tear at the lesser curvature of the stomach, artinya robekan pada kurvatur minor lambung. E. Tear at the proximal transverse colon, yaitu artinya robekan pada kolon transversum proximal. Baiklah, jawaban yang paling tepat yaitu A. Contusion of the body of the pancreas. Penjelasan kasus yaitu di sini inti konsep yaitu retroperitoneal hematoma adalah perdarahan di belakang peritoneum. Kalau CT scan menunjukkan retroperitoneal hematoma, kita pikirkan cedera organ retroperitoneal terutama yaitu pankreas, duodenum, ginjal, ureter, aorta atau IVC, ascending colon, descending colon. Mnemoniknya adalah Seth-Parker. Satu yaitu apa yang terjadi pada pasien ini, yaitu pasien mengalami kecelakaan kendaraan bermotor menggunakan seat belt, ada memar di area seat belt, nyeri perut dan juga mual. CT scan itu adanya retroperitoneal hematoma, artinya ada pendarahan di ruang retroperitoneal. Jadi kita harus mencari organ yang letaknya retroperitoneal. Kemudian juga 2, kenapa jawabannya pankreas, yaitu pankreas terutama kepala dan juga badan pankreas letaknya adalah retroperitoneal. Di sini ya head and body. Pada trauma tumpul abdomen, misalkan karena seat belt terlalu tinggi, benturan setir, kompresi kuat pada perut, pankreas bisa terjepit di antara dinding perut depan dan juga tulang belakang. Akibatnya, pankreas bisa mengalami kontusio, laserasi, perdarahan retroperitoneal. Jadi, pada kasus ini adalah seat belt sign plus nyeri perut plus retroperitoneal hematoma sama dengan curiga cedera pankreas. Kenapa gejalanya bisa ringan awalnya? Cedera pankreas atau pendarahan retroperitoneal kadang tidak langsung terlihat berat karena darahnya tidak bebas masuk ke rongga perut. Darah terkumpul di belakang peritoneum sehingga pasien bisa awalnya hanya mengalami nyeri perut ringan, mual, tidak langsung shock, tanda vital awal masih relatif stabil. Tapi tetap berbahaya karena bisa mengalami perdarahan internal besar. Di sini peritoneal versus retro. Hemoperitoneum artinya darah bebas di rongga peritoneum, contohnya adalah limpa, hati, lambung, kolon, transversum. Retroperitoneal hematoma yaitu artinya darah terkumpul di belakang peritoneum. Contoh organ adalah pankreas, ginjal, duodenum, dan juga aorta ureter. Pembahasan pilihan jawabannya yaitu A. Contusion of the body of the pancreas benar, yaitu kontusio pada badan pankreas. Benar alasannya, badan pankreas adalah organ retroperitoneal. Trauma seat belt dapat menekan pankreas ke tulang belakang. Cedera pankreas dapat menyebabkan retroperitoneal hematoma. Kapan benar? Yaitu benar jika ada trauma tumpul abdomen, seat belt sign, nyeri epigastrium atau perut atas, perut muntah, mual muntah, dan juga adanya suatu CT scan menunjukkan retroperitoneal hematoma.
Bisa disertai peningkatan amilase atau lipase walaupun tidak selalu awalnya. B. Laceration of the inferior border of the spleen. Laserasi tepi inferior limpa salah, yaitu ini karena limpa adalah organ intraperitoneal bukan retroperitoneal. Kalau limpa robek, biasanya darah masuk ke rongga peritoneum menyebabkan hemoperitoneum bukan retroperitoneal hematoma. Kapan benar, yaitu cedera limpa benar jika ada trauma tumpul abdomen kiri, nyeri kuadran kiri atas, nyeri menjalar ke bahu kiri disebut Kehr sign, hipotensi atau tanda shock, CT scan menunjukkan perdarahan intraperitoneal atau hemoperitoneum, riwayat benturan pada sisi kiri abdomen atau iga kiri bawah. Kata kunci adalah left upper quadrant trauma plus left shoulder pain sama dengan splenic injury. C. Laceration of the right hepatic lobe, yaitu laserasi lobus kanan hati. Salah karena hati adalah organ intraperitoneal. Robekan hati biasanya menyebabkan darah bebas di rongga peritoneum menyebabkan hemoperitoneum. Kapan benar, yaitu cedera hati benar jika ada trauma tumpul abdomen kanan, nyeri kuadran kanan atas, nyeri bahu kanan, tanda perdarahan intraperitoneal. CT scan menunjukkan laserasi hati atau hemoperitoneum. Bisa terjadi setelah benturan kuat pada dada bawah atau perut kanan atas. Kuncinya adalah right upper quadrant trauma plus hemoperitoneum sama dengan liver laceration. D, yaitu tear at the laser curvature of the stomach, yaitu robekan pada kurvatur minor lambung. Salah pada kasus ini karena lambung adalah organ intraperitoneal. Jika lambung robek, yaitu biasanya isi lambung atau darah masuk ke rongga peritoneum bukan retroperitoneal. Kapan benar, yaitu robekan lambung benar jika ada trauma tumpul atau tajam pada abdomen atas, nyeri perut hebat mendadak, tanda peritonitis yaitu abdomen kaku, nyeri tekan lepas, guarding. Udara bebas di bawah diafragma pada fototoraks atau abdomen, pneumoperitoneum pada imaging. Kata kunci adalah gastric perforation atau tear menyebabkan peritonitis plus free air atau peritoneum, pneumoperitoneum. E, yaitu tear at the proximal transverse colon. Robekan kolon transversum proksimal. Salah pada kasus ini karena kolon transversum adalah organ intraperitoneal. Cedera kolon transversum biasanya menyebabkan kontaminasi rongga peritoneum oleh feses atau udara, menyebabkan peritonitis bukan retroperitoneal hematoma. Kapan benar, yaitu cedera kolon transversum benar jika ada trauma abdomen, nyeri perut hebat, peritonitis, demam atau tanda sepsis jika terlambat, udara bebas intraperitoneal, kontaminasi feses dalam rongga peritoneum. Catatan pentingnya adalah yang retroperitoneal adalah ascending colon, descending colon, sedangkan transverse colon, sigmoid colon umumnya adalah intraperitoneal. Cara menghafalnya adalah kalau ada retroperitoneal hematoma, jangan pilih organ intraperitoneal. Retroperitoneal sama dengan Sedgwick, S sama dengan suprarenal atau adrenal gland, A itu aorta dan juga IVC, D duodenum kecil bagian pertama, P pankreas head dan juga body, U ureters, C kolon ascending dan juga descending, K kidney, E esophagus, R rectum bagian tengah distal. Ringkasan super simple yaitu CT sama dengan retroperitoneal hematoma, cari organ retroperitoneal. Dari pilihan yang ada itu pankreas itu merupakan retroperitoneal, limpa itu intra, hati, lambung, kolon transversum adalah intraperitoneal. Jadi jawabannya adalah A, conduction of the body of the pancreas. One lainnya adalah seat belt trauma plus retroperitoneal hematoma sama dengan pancreatic injury until proven otherwise.